Dulu aku berpikir pria yang paling beruntung. Dia meninggalkan suaminya demi aku. Kami berjuang bersama, memulai dari nol. Tapi sekarang aku justru berada di tempat yang pernah ia tinggalkan. Sendirian, dikhianati. Mungkin cinta yang dimulai dari pengkhianatan memang ditakdirkan untuk berakhir dengan luka yang sama. Aku bertemu Lia di kantor saat dia menjadi karyawan baru di divisi pemasaran. Waktu itu aku sedang dalam fase paling jenuh dalam hidup. Kerja monoton, hidup datar, dan kesepian yang sulit dijelaskan. Kehadiran Lia membawa warna yang berbeda. Dia cerdas, santun, dan punya tatapan mata yang membuat orang ingin tahu apa yang sedang disimpannya. Aku tahu sejak awal ada sesuatu yang rumit darinya, tapi aku terlalu penasaran untuk mundur. Dari awal, dia tak pernah menyembunyikan statusnya. Ia bilang sudah menikah selama 5 tahun dengan pria bernama Aldi. Tapi anehnya, ia selalu berbicara tentang suaminya dengan datar, seolah sedang membahas orang asing. Kami cuma satu atap, bukan satu hati, katanya suatu malam saat kami lembur bersama. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Mungkin karena aku tahu persis bagaimana rasanya hidup tanpa cinta. Kami semakin dekat. Awalnya hanya makan siang bareng, lalu mulai bertukar cerita pribadi, dan saling menyemangati ketika stres kerja datang. Aku tidak pernah berniat merebutnya, tapi perasaan itu tumbuh pelan-pelan, tapi bisa kuhalangi. Momen yang paling sulit dilupakan adalah saat dia menangis di depan lift kantor karena bertengkar dengan suaminya. Dan aku jadi orang pertama yang ia peluk. Dari situlah semuanya berubah. Aku tahu itu salah, tapi perasaanku berkata lain. Aku ingin menjaganya, melindunginya dari hidup yang katanya penuh luka. Aku percaya aku bisa menjadi pelabuhan terakhirnya, dan perlahan kami menjelma menjadi dua orang yang sedang tenggelam. Tapi bukannya menyelamatkan satu sama lain, kami justru memilih tenggelam bersama. Hubungan kami berkembang di balik bayang-bayang. Setiap percakapan menjadi candu, setiap sentuhan menjadi pengkhianatan yang kami anggap pembenaran. Lia mulai lebih sering keluar malam, katanya ada urusan kerja, tapi aku tahu sebagian besar waktu itu dihabiskan bersamaku. Kami bertemu diam-diam, makan di tempat sepi, tertawa bersama tanpa takut dunia tahu. Padahal kami sedang menciptakan dunia yang palsu. Suatu malam, dia datang ke apartemenku dengan mata sembab. Ia bilang, sudah tak tahan lagi. Aldi mulai curiga. Mereka bertengkar hebat. Aku capek pura-pura, katanya. Aku cuma ingin hidup sama orang yang bisa bikin aku merasa berarti. Dan malam itu, aku pertama kalinya kami tidur dalam satu atap. Dosa yang kami tahu tak akan pernah bisa dihapus. Tapi entah kenapa, terasa seperti takdir yang kami pilih sendiri. Beberapa minggu kemudian, Lia benar-benar mengurus perceraian. Ia meninggalkan Aldi, dan rasa bersalah tentu, tapi juga rasa lega. Aku pikir ini akhirnya kami bisa hidup terbuka tanpa sembunyi, tanpa rasa bersalah yang menghantui tiap detik. Tapi mungkin kami terlalu cepat merayakan sesuatu yang belum tentu layak untuk dirayakan. Orang-orang di kantor mulai bergosip, tapi kami tak peduli. Beberapa bulan setelah perceraian itu, aku melamarnya. Ia menerima tanpa ragu. Kami menikah secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Di altar itu, aku melihat wajah Lia penuh harap. Aku percaya kami telah menebus semua dosa kami dengan keberanian untuk memperjuangkan satu sama lain. Awal pernikahan kami seperti potongan film romantis. Lia pindah ke kota tempatku tinggal. Kami menyewa apartemen kecil dan menata semuanya dari awal. Tidak ada mewah, tidak ada glamor, tapi ada tawa, ada pelukan di pagi hari, ada kopi buatan tangannya yang ia sajikan dengan senyum yang dulu membuatku jatuh cinta.
Kami bahkan punya ritual kecil, menulis catatan harian di satu buku yang kami bagi berdua, saling menulis satu paragraf setiap malam sebelum tidur. Aku merasa inilah akhir bahagia dari perjalanan panjang kami. Aku yakin semua yang kami lalui, pengkhianatan, air mata, perjuangan, dan kami sedang membangun ulang hidup dari puing-puing masa lalu. Dan kupikir kami sudah belajar dari kesalahan. Namun seiring waktu, sesuatu berubah. Lia jadi lebih sering sibuk. Dia mendapat pekerjaan baru di agensi digital dan mulai sering lembur. Awalnya aku dukung penuh. Aku ingin jadi suami yang tidak mengekang. Tapi perlahan aku merasa kehilangan dia. Komunikasi kami tak sehangat dulu. Catatan di buku harian kami makin jarang terisi. Bahkan kopi paginya tak lagi dibuat. Suatu malam aku mencoba membahas ini, tapi dia hanya menjawab singkat, "Kamu terlalu sensitif." Aku cuma capek. Aku mengangguk. Tiap malam itu, aku mulai menulis sendiri di buku harian. Apakah cinta yang kami perjuangkan sudah mulai lelah sebelum benar-benar tumbuh? Lia semakin jauh. Ia lebih sering sibuk dengan ponsel. Senyumnya bukan lagi untukku. Bahkan di meja makan, ia sering asik membalas pesan daripada berbicara denganku. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Padahal rumah ini kami isi bersama dengan tawa dan janji. Sekarang hanya ada suara sendok bertemu piring dan detak jantungku yang makin tak menentu. Puncaknya adalah ketika aku melihat notifikasi di ponselnya. Nama Riko muncul berkali-kali, chat singkat, tapi cukup mengugah rasa cemas di dada. Aku tak mau bersikap cemburu buta, tapi naluriku bicara lain. Ada sesuatu yang tak beres. Aku coba konfrontasi pelan-pelan, tapi dia selalu punya cara meyakinkanku bahwa aku hanya terlalu curiga. Malam-malamku mulai diisi oleh kekhawatiran. Aku tak bisa tidur. Aku takut semua yang sudah kubangun akan hancur lagi. Aku takut sejarah yang dulu kami buat justru akan jadi kutukan. Dan aku mulai sadar, jika seseorang pernah mengkhianati orang lain demi kita, mungkin kita juga tak akan aman dari luka yang sama. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Bukan karena aku tak percaya, tapi aku terlalu takut kehilangan. Dan di sanalah semua jawaban hadir tanpa dia tahu. Aku melihatnya dari luar jendela kafe sedang duduk berdua dengan pria lain, tertawa dengan cara yang dulu hanya ia tunjukkan padaku. Hatiku hancur di tempat. Aku tidak marah, tidak berteriak. Aku hanya berdiri, diam, menonton dari jauh. Aku pernah berdiri di posisi pria itu, dan kini aku di posisi yang dulu ditinggalkan karena memang tak pernah terburu-buru. Tapi ia selalu tepat waktu. Aku pulang dengan perasaan kosong. Malam itu, aku duduk di ruang tamu. Lampu mati, hanya diterangi cahaya dari luar jendela. Saat Lia pulang, aku tidak bertanya. Aku hanya menatapnya dan berkata, "Kalau kamu merasa tidak dicintai lagi, setidaknya bicaralah. Jangan ulangi hal yang sama seperti dulu." Ia terdiam, mencoba menyangkal, tapi air matanya menjawab semuanya. Ia tak perlu berkata apa-apa. Aku sudah tahu, tak ada pembenaran kali ini. Tak ada. Aku merasa kesepian, atau aku nggak dimengerti. Karena aku tahu aku sudah memberikan semua yang bisa kuberikan. Malam itu kami tidur di tempat yang sama, tapi dengan jarak yang tak bisa dijembatani. Tak ada pelukan, tak ada maaf, hanya kesunyian yang menyelimuti. Dan malam itu aku sadar, aku sudah kehilangan dia lagi. Seminggu setelah kejadian itu, Lia pergi tanpa kata, tanpa drama. Hanya satu koper dan surat pendek yang ia taruh di meja makan. "Maaf, aku tidak tahu bagaimana mencintai tanpa merusak. Kamu pantas mendapatkan cinta yang utuh, bukan aku."
Aku membaca surat itu berulang kali, tapi rasanya tetap sama, perih, kosong, dan membuatku mempertanyakan segalanya. Apakah aku terlalu percaya? Apakah cinta memang tidak cukup? Atau mungkin sejak awal kami hanya dua orang yang saling mengisi kekosongan, bukan saling mencintai. Hari-hari setelah kepergian seperti bayangan. Aku hidup tapi tak benar-benar hidup. Rumah ini menjadi saksi janji yang gagal ditepati. Buku harian kami masih ada di laci. Halaman terakhir hanya terisi satu kalimat. Jika nanti kamu tak bersamaku, tolong jangan benci aku. Dan aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa memaafkan. Karena yang paling menyakitkan dari pengkhianatan adalah saat kamu tahu kamu pernah jadi segalanya, lalu perlahan dijadikan tak ada apa-apanya. Pesan moral dari kisah ini, jangan bangga mendapatkan seseorang dari hubungan orang lain. Jika ia bisa mengkhianati pasangannya demi kamu, maka ia juga bisa mengkhianati kamu demi orang lain. Cinta sejati tidak akan tumbuh dari luka yang kamu ciptakan untuk orang lain, karena luka itu akan mencari jalan pulang, dan bisa jadi kamu adalah tujuannya. Belajarlah mencintai dengan cara yang benar, karena cinta tanpa kejujuran hanya akan jadi siksaan yang tertunda. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.